Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Pak ini selalu berdoa buat kalian dan untuk kita semua selalu disehatkan oleh Allah dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum masuk ke materi inti, kita akan masuk ke tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami makna beriman kepada Allah. Yang kedua, memahami makna beriman kepada Allah melalui alam semesta. Yang ketiga, memahami makna beriman kepada Allah melalui Al-Quran. Yang keempat, memahami makna beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Yang kelima, memahami makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta. Bukti adanya Allah adalah dengan melihat ciptaannya. Allah disebut Khalik atau Al-Khalik karena Allah Maha Pencipta. Sedangkan semua yang dicipta Allah disebut makhluk. Apa saja makhluk itu? Ya, seluruh alam beserta isinya, termasuk dalamnya manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, baik yang nampak maupun tidak, benda hidup maupun mati, semuanya adalah makhluk Allah atau ciptaan Allah. Anak-anakku, kita wajib percaya atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman artinya adalah percaya atau yakin bahwa Allah itu ada. Walaupun manusia tidak bisa melihat Allah, tapi Allah pasti melihat kita. Nah, beriman kepada Allah termasuk rukun iman yang pertama. Lebih jauh kita akan mengetahui bagaimana kita mengenal Allah. Untuk mengenal Allah dapat melalui alam semesta, Al-Quran, dan Asmaul Husna. Mengenal Allah melalui alam semesta. Tadi Bapak sudah menyampaikan kepada kalian tentang bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa memperhatikan sekeliling kalian. Apakah bumi, langit, manusia, hewan, tumbuhan, air, dan semua apa yang ada di muka bumi ini ada dengan sendirinya? Tentu, jawabannya adalah tidak mungkin. Nah, pasti semua itu ada yang mencipta. Ada yang menciptakan semua yang sudah kita sebutkan tadi. Siapa dia? Tentu, kalian bisa menjawab, hanya Allah saja yang mampu menciptakan. Nah, selanjutnya, mengenal Allah melalui Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-An'am, ayat 102, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu,
tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah saja. Selanjutnya, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalian mengetahui makna Asmaul Husna bukan? Betul. Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah. Berapa jumlah Asmaul Husna? Jumlahnya ada 99 nama. Dalam pertemuan kali ini, kita hanya membahas 3 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Basir. Yang kedua, Al-Adl. Dan yang ketiga, Al-Azim. Al-Basir artinya adalah Allah Maha Melihat. Segala perbuatan kita, baik yang nampak maupun tidak, Allah pasti akan melihatnya. Bersembunyi dimanapun kita, Allah pun pasti akan melihatnya. Oleh sebab itu, maka kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik saja. Kenapa? Karena Allah Maha Melihat. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Adl. Al-Adl artinya Allah Maha Adil. Tidak ada satupun manusia yang di dunia ini yang memutuskan perkara dapat berlaku adil kepada sesama yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil. Sebesar apapun perbuatan yang kita lakukan, maka Allah akan balas perbuatan itu. Bahkan sekecil apapun perbuatan itu, maka Allah juga akan balas perbuatan itu. Anak-anak, di mata Allah atau di hadapan Allah, semua manusia adalah sama. Allah tidak memandang harta, kedudukan, atau jabatan, atau kegantengan, kecantikan, kemiskinan, semuanya sama di hadapan Allah. Yang Allah muliakan adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Selanjutnya Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Kita mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang di muka bumi ini yang besar, yang agung. Walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, walaupun dia memiliki harta yang banyak, tapi hanya Allah saja yang Maha Agung. Dan kita tidak boleh mengagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Selanjutnya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Kita wajib percaya adanya Rasul-Rasul Allah. Siapakah Rasul-Rasul Allah itu? Rasul-Rasul Allah adalah orang pilihan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah
melalui malaikat Jibril, dan wahyu itu untuk dirinya dan juga disampaikan kepada umatnya. Jadi, Rasul-Rasul Allah itu menyampaikan tentang agama tauhid, yaitu agama untuk mengesahkan Allah. Kita wajib dan percaya dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kalau kita tidak percaya dengan adanya Rasul-Rasul Allah, maka kita termasuk hamba Allah atau orang yang sesat, atau bisa disebut dengan kafir. Di dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul. Dan nabi yang pertama Allah utus di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan nabi yang terakhir dan tidak ada nabi setelahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang membawa risalah ajaran tauhid kepada umatnya. Nah, itu adalah penjelasan yang berkenaan dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang adalah tugas buat kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, beriman kepada Allah termasuk rukun iman yang ke titik-titik. Yang kedua, beriman kepada Allah. Beriman artinya adalah, yang ketiga, Allah sebagai pencipta. Pencipta disebut juga titik-titik. Nomor 4, Al-Basir artinya adalah. Nomor 5, Al-Adl artinya adalah. Nomor 6, Al-Azim artinya adalah. Nomor 7, Rasul artinya adalah. Nomor 8, jumlah Rasul yang dijelaskan dalam Al-Quran berjumlah. Nomor 9, Nabi yang terakhir Allah utus di muka bumi bernama. Nomor 10, beriman kepada Rasul termasuk rukun iman yang ke. Nah, kerjakanlah semua soal-soal tadi di buku tulis. Lalu seperti biasa, kalian foto dan upload di link Google Form yang nanti Bapak kirim melalui walas kalian masing-masing. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Gunakan waktu dengan baik, berbanyaklah belajar, dan jaga kesehatan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.